Duduk santai di tengah taman, lihat gadis sedang berkeluyuran. Selamat bertemu kembali wahai para sahabat dan teman-teman. Semoga hari teman-teman semuanya penuh keberuntungan. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja ya, tanpa kekurangan apapun. Ya, kali ini dalam video ini saya berbagi kepada teman-teman tentang kedalaman galian pondasi yang standarnya ya, dan rekomendasi. Sama seperti yang terlihat dalam video ini, teman-teman sudah melihat semuanya bahwa galian dalam pondasi yang terlihat saat ini adalah 40 cm dari atas permukaan tanah dengan lebar 25 cm. Nah, kenapa harus dalam seperti itu? Perlu teman-teman kaji yang satu ini. Tanah hitam yang masih berada di atas tanah kuning adalah tanah akibat pembusukan daun-daunan yang sudah jadi tanah bertahun-tahun. Nah, tanah yang hitam sifatnya kalau ditimpa oleh beban berat maka akan turun atau bisa saja ambles. Oleh karena itu diwajibkan kepada setiap pembuat rumah atau yang ingin membuat rumah mendapatkan tanah yang keras seperti yang terlihat saat ini. Tentang ketinggian di atas tanah ataupun di atas permukaan tanah, yaitu paling tidak 20 cm atau tergantung kita semuanya. Artinya usahakan pondasi tersebut selalu tinggi daripada jalan. Rumah ini adalah ukuran 12 kali 16 meter. Artinya dari depan ke sini 12 meter dan dari sana ke sini 16 meter. Garasi sudah termasuk di dalamnya. Rumah ini dibuatkan secara khusus pondasinya walaupun cuma satu lantai, karena tapak itu sangat penting dan tidak boleh diremehkan. Dalam rumah ini atau bangunan rumah ini dilengkapi kamar 4 dan ruang musola 1, dan seluruh kamar mandi berada di dalam kamar tersebut. Artinya sudah ikut kamar mandi. Ukuran kamar tersebut yaitu 4 kali 4 meter, kamar mandi di dalamnya. Sekarang rekomendasi penggalian tapak. Kedalaman tapak paling tidak di atas permukaan tanah seperti yang terlihat saat ini yaitu 70 cm. Karena ini masih dangkal karena tanahnya tergolong keras. Teman-teman sudah melihat tanah kuning atau tanah yang keras sudah terlihat dalam video ini. Inilah yang mengover beban berat ke tanah. Begitu juga dengan fondasi ataupun slope. Di sini tidak pakai fondasi ya, tetapi menggunakan slope langsung. Jika lebar besi tapak umpamanya 60 cm, maka galian tapak tersebut lebarnya 70 kali 70 cm, dan jika kedalamannya paling tidak 70 cm, itu pun di tanah yang keras. Dan sementara jika berada di tanah yang lunak, maka diwajibkan juga mendapatkan tanah yang keras. Paling tidak biasanya ukurannya kedalamannya yaitu semeter. Ini sangat penting untuk teman-teman pahami hal ini. Dan ketinggian fondasi ini di atas permukaan tanah 20 cm. Sudah terlihat dengan papan yang ukuran 20 cm. Inilah benang goplang. Dan itulah batas ketinggian fondasi ataupun slope. Jadi setelah selesai pengecoran slope nantinya, maka itulah titik nol kita melakukan pemasangan batu bata. Hemat bolehlah sehemat-hemat mungkin, tetapi perhatikanlah kualitas bangunan tersebut setelah jadi. Ingat, kekokohan bangunan itu tidaklah nampak di saat setelah selesai, tetapi 2 tahun kemudian sudah terlihat seperti apa kekokohan bangunan. Mungkin salah satunya adalah dinding retak-retak, fondasi patah atau slope patah. Maka saya sarankan kepada teman-teman, gunakanlah besi yang memadai, yang besar, paling tidak besi 10 net. Motivasi untuk teman-teman semuanya termasuk juga saya. Kalau Tuhan memanjat kelapa, cukup jatuhkan yang tua-tuanya, bekerja setekun-tekunnya, berdoa sebaik-baiknya. Beli bunga lagi mekar, lalu tanam kala hujan, bersabarlah dan ikhtiar, insya Allah ada jalan. Semua kita serahkan kepada Allah.
Mudah-mudahan Allah mengabulkan permintaan kita dalam waktu yang dekat. Allah Maha Pemilik rezeki. Semoga punya rumah dalam waktu dekat teman-teman ya. Tanah kuning ini sudah tanah yang keras. Dan memang tanah di bagian sini tergolong keras-keras semuanya. Jadi makanya dibuatkan kedalaman galian pondasi cuma 70 cm. Nah, kalau tadinya galian dalam pondasi ini yaitu 40 cm, maka terhitung semua dari benang ke bawah menjadi 60 cm. Tetapi 60 cm itu tidak serta merata karena tanah ada yang miring. Jadi itu makanya perlu yang namanya selang timbang untuk mendapatkan kedataran ya. Itulah dalam video playlist saya atau di channel playlist saya sudah saya upload semuanya untuk bahan referensi kepada teman-teman, khususnya bagi pemula ataupun yang masih awam dan juga yang ingin membuat rumah sendiri secara pribadi. Nah, di sini menggunakan besi 10 net. Besi tulangan semuanya besi 10 net dengan banyaknya 6 batang dalam satu slope. Dan menggunakan bagel spiral ukuran 6 net. Ini hanya sebagai referensi kepada teman-teman atau bahan pertimbangan kepada teman-teman manakala teman-teman ingin membuat rumah sendiri. Jadi setidaknya ada pengalaman dari sini. Perlu teman-teman ketahui, tungkul kayu yang ada di dalam pondasi rumah wajib dibuang. Karena nanti jika tidak dibuang, maksudnya ya wajib dibuang juga sih. Cuma kalau bisa dapatkan sampai ke akar-akarnya. Sebab nanti kalau akar kayu tersebut membusuk, itu berarti di bawah pondasinya sudah berlubang. Nanti bisa menyebabkan pondasi turun jadinya. Pembagian tapak atau menentukan titik tapak pondasi atau titik tapak slope rumah ditentukan saat kita membuat gambar, dan di situ kita melakukan pembagian lubang pondasi. Jadi gunakanlah gambar sebelum membuat rumah dan membuat pondasi agar teman-teman bisa menentukan titik tapak rumah teman-teman semuanya. Nah, di sini jarak pondasi dari lubang pondasi atau lubang tapak ke tapak yang lain yaitu 4 meter. Di sini semua sudah ada tapak masing-masing, sudah dibuatkan tapak masing-masing dengan jarak-jarak 4 meter. Setelah selesai penggalian bentangan slope ataupun pondasi, maka disinilah kita melakukan penggalian tapak seperti yang terlihat. Kita lebih enak, lebih leluasa, dan lebih baik cara kerjanya karena tidak ribet. Itu menurut saya sih tidak harus diikuti. Nah, sudah terlihat ya dari atas seperti apa penampilan penggalian tapaknya. Jadi setiap 4 meter diberikan lubang tapak seperti yang terlihat. Oke kawan-kawan, cukup sekian informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan, bukanlah untuk teman-teman tiru ya. Semoga teman-teman yang ini membuat rumah lebih baik daripada kami lagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan bagikan di media sosial teman-teman semuanya agar bermanfaat untuk sesama, termasuk saya, teman-teman semuanya, dan juga orang lain. Sampai ketemu di video yang berikutnya tentu saja di internet.